Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang siklus menu 10 hari untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Gizi, yang akan dipresentasikan oleh yang pertama Lisa Aryani, yang akan menjelaskan hari ke-1, kedua, dan ke-9 bagian makan pagi, selingan pagi, dan selingan sore. Dan saya sendiri, Ida Rama Aprianti Putri, yang akan menjelaskan bagian menu hari ketiga, keempat, dan ke-9, yaitu bagian makan siang dan makan malam. Yang ketiga ada Melisa Setiawati, yang akan menjelaskan bagian menu hari kelima, ke-6, dan ke-10, yaitu bagian selingan pagi dan selingan sore. Yang terakhir ada Septina Al-Azizah Prasetyo, yang akan menjelaskan menu hari ke-7 dan ke-7, ke-8, dan menu hari ke-10, bagian makan pagi, makan siang, dan makan malam. Pertama kami tampilkan adalah siklus menu 10 hari dari kelompok 6 kelas 2020A yang beranggotakan Lisa Aryani NIM 009, Ida Rahma Aprilianti Putri NIM 012, Melisa Setiawati NIM 037, dan Septina Elza Prasetyo NIM 040. Di samping kirinya ada menu 7 sampai 10. Mengapa ditaruh di situ? Karena dalam percetakannya nanti dia akan dua sisi, dimana nanti saat dilipat memang pada sisi cover itu jadi satu dengan menu 7 hingga 10. Nah, menu 7 untuk makan pagi terdapat bubur nasi, semur daging, kacang panjang rebus, dan wortel rebus, serta kerupuk pangsit. Untuk selingan paginya ada jus alpukat. Makan siangnya ada nasi putih, ikan patit bakar, tempe goreng, sambal terasi kangkung, dan lemonade. Lalu selingan sorenya terdapat lumpia dan buah mangga. Untuk makan malam terdapat nasi putih, ayam asam manis, pepes tahu, dan tumis sawi. Menu 8 untuk makan paginya ada nasi putih, perkedel kentang, sop ayam dengan sayur. Di dalamnya ada kentang, seledri, dan wortel. Lalu selingan paginya ada naga sari. Makan siangnya ada nasi putih, ikan cumi basah goreng, tahu susu, kerupuk udang. Lalu untuk selingan sore terdapat buah naga. Makan malamnya nasi putih, lodeh tahu dan tempe, ikan mujair goreng, dan kerupuk putih. Untuk menu 9, makan paginya ada nasi putih, tumis pakcoy, tempe bacem, dan semur telur. Untuk selingan paginya ada kroket. Makan siangnya nasi putih, sayur bening bayam, udang goreng, tahu kukus, dan buah pisang. Untuk selingan sore ada jus kiwi dan batagor. Makan malamnya nasi putih, bihun, rendang sapi, tempe mendoan, dan rempeyek. Untuk menu 10, makan paginya ada lontong, gado-gado, dan kerupuk bawang. Makan selingan paginya ada es krim dan stroberi. Makan siangnya ada nasi putih, soto ayam, telur ayam rebus, dan kerupuk putih atau kerupuk uyel. Selingan sorenya terdapat risoles. Makan malam dengan nasi putih, ayam penyet, tempe goreng, dan buah pir. Halaman selanjutnya ada menu 1 hingga menu 6. Menu 1 untuk makan pagi ada nasi putih, cah kangkung, sambal tomat, ikan tongkol goreng, pepes tahu. Untuk selingan pagi ada teh manis hangat dan lumpia basah. Untuk makan siang ada nasi putih, terong balado, ayam goreng, perkedel jagung. Selingan sorenya ada buah jeruk dan kue bolu kacang. Makan malam ada nasi putih, capcay kuah dan tahu, udang goreng, dan buah manggis. Menu 2 ada makan paginya nasi putih, sayur sop, tahu goreng, dan cumi goreng. Selingan paginya ada jus anggur dan pastel. Untuk makan siang ada nasi putih, lodeh rebung, ikan asin goreng, dan urap sayuran.
Selingan sorenya ada kue lumpur dan dadar gulung. Makan malamnya nasi putih, sop buntut, perkedel kentang, dan buah melon. Lalu ada menu 3, yaitu untuk makan paginya ada nasi putih, tumis daun singkong, telur dadar, dan tempe gembus. Selingan paginya ada es pisang hijau dan kue putu ayu. Makan siang ada nasi kebuli, oseng sawi, tahu bacem, sate kambing, dan buah stroberi. Selingan sorenya ada es teler dan roti goreng. Untuk makan malam ada nasi putih, kari daging sapi, tumis buncis, tempe mendoan, dan buah belimbing. Untuk menu 4 ada makan paginya nasi putih, sayur asem, ayam rica-rica, tahu susu. Selingan paginya ada pepaya dan pastel. Makan siangnya ada nasi putih, ikan gembung balado, sayur lodeh, stik tempe. Selingan sorenya ada buah jambu kristal dan kue pukis. Makan malam ada nasi putih, telur asin, sayur daun kelor, pepes tahu, dan buah mangga. Untuk menu 5, makan paginya terdapat nasi goreng dan telur ceplok, lalu kerupuk oyel dan tahu goreng. Makan siangnya ada nasi uduk, ayam goreng, sayur urap-urap, tempe orek, dan keripik tempe. Makan malamnya nasi putih, pecel lele, tahu gejrot, buah pisang. Lalu di tengah-tengah makan pagi dan makan siang terdapat selingan pagi, yaitu bubur kacang hijau, dan juga ada selingan sore di tengah-tengah makan siang dan makan malam, yaitu buah semangka. Menu 6, untuk makan paginya ada nasi kuning, kering tempe, bihun, sayur bening, telur orak-arik. Makan siangnya ada nasi putih, tumis kacang panjang, bebek betutu, sambal mata, dan perkedel tahu. Makan malamnya ada mie ayam, pentol, siomay, pakcoy rebus, dan buah apel. Dan di antara makan pagi dan makan siang ada selingan pagi, yaitu jus stroberi. Dan di tengah-tengah makan siang dan makan malam ada selingan sore, yaitu buah jeruk. Berikut ini adalah bagian menu hari pertama dan kedua dari kelompok 6 yang disusun oleh saya sendiri, Lisa Aryani, NIM 2005 0394 009. Berikut adalah tugas dari masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya adalah perhitungan AKG. Yang pertama ada Lisa dengan usia 19 tahun, tinggi badan 161, berat badan 54 kg. Dan yang kedua ada Ida dengan usia 19 tahun, tinggi badan 150 cm, berat badan 40 kg. Yang selanjutnya ada Melisa dengan usia 19 tahun, tinggi badan 151 cm, dan berat badan 37,9. Dan yang terakhir ada Septina dengan usia 18 tahun, tinggi badan 153 cm, dan untuk rincian perhitungan AKG-nya, yang pertama ada Lisa dengan IMT 20,83 dengan kategori normal, BMR 1373,9 kal, FA atau faktor aktivitas kategori sedang yaitu 1,6, energi sama dengan yaitu rumusnya BMR kali faktor aktivitas yaitu 1373,9 dikali 1,6, yaitu energinya berjumlah 2198,24 kal. Yang kedua yaitu Ida, IMT yaitu 17,7 kategori kurus, dan BBI sama dengan 45 kg, BMR yaitu 1267,7 kal, FA atau faktor aktivitas berkategori sedang dengan jumlah 1,6, dan energi
yaitu 1267,7 dikali 1,6, yaitu hasilnya 2028,32 kal. Yang ketiga adalah Melisa, IMT 16,62 dan kategorinya kurus, BBI sama dengan 45,9 kg, BMR sama dengan 1278,14 kal, FA atau faktor aktivitas sedang yaitu 1,6, energi 1278,14 dikali 1,6, hasilnya yaitu 2045,024 kal. Dari perhitungan masing-masing anggota kelompok diperoleh rata-rata energi, yaitu total energinya ada 8.357,534 dibagi 4 orang, karena di sini anggotanya ada 4 orang, yaitu diperoleh rata-rata senilai 2089,38 kal. Selanjutnya adalah perhitungan persentase lemak, protein, dan karbohidrat. Yang pertama ada protein, yaitu 15% dengan total 78,35 gram, karbohidrat 60%, totalnya 313,40 gram, dan lemak 25%, totalnya 58,03 gram. Selanjutnya adalah aplikasi menu. Yang pertama makan pagi 25%, energi berjumlah 522,34 kal, protein 19,59 gram, lemak 14,51 gram, dan karbohidrat 78,35 gram. Yang selanjutnya adalah selingan pagi dan selingan sore, yaitu 10%. Didapatkan energi dengan total 208,93 kal, protein 7,83 gram, lemak 5,80 gram, dan karbohidrat 31,34 gram. Yang selanjutnya adalah menu makan siang, yaitu 30%. Didapatkan energi 626,81 kal, protein 23,50 gram, lemak 17,41 gram, dan karbohidrat 94,02 gram. Yang terakhir adalah makan malam 25%. Didapatkan energi 522,34 kal, protein 19,59 gram, lemak 14,51 gram, dan karbohidrat 78,35 gram. Slide selanjutnya adalah perhitungan AKG menu hari pertama dan kedua. Yang pertama, untuk hari pertama makan pagi yang terdiri dari nasi putih dengan berat 228 gram, total kalori yaitu 296,4 kal. Hidangan kedua, cah kangkung dengan berat 120 gram, total kalori 18,1 kal. Selanjutnya ada sambal tomat 60 gram dengan kalori 37,1 kal. Selanjutnya ada ikan tongkol goreng 45 gram dengan kalori 90 kal. Dan yang terakhir ada pepes tahu dengan berat 105 gram dengan total kalori 79,8 kal. Dari hidangan tersebut diperoleh yaitu total
kalori untuk makan pagi senilai 521,4 kal. Selanjutnya yaitu selingan pagi, terdiri dari teh manis 10 gram, total kalori 38,7 kal, dan lumpia basah dengan berat 130 gram, total kalori 163 kal. Dari dua hidangan tersebut diperoleh total kalori dari menu selingan pagi yaitu senilai 201,7 kal. Selanjutnya adalah menu makan siang, terdiri dari nasi putih dengan berat 240 gram, total kalori 312 kal, balado 75 gram, total kalori 73 kal, ayam goreng 40 gram, total kalori 132,8 kal, dan yang terakhir ada perkedel jagung dengan berat 50 gram, total kalori yaitu 107,2 kal. Dari menu-menu tersebut didapatkan total kalori menu makan siang yaitu senilai 625 kal. Selingan sore terdiri dari buah jeruk 80 gram dengan total kalori 110,3 kal, dan kue bolu kacang dengan berat 40 gram, total kalori 94,4 kal. Dari dua hidangan tersebut diperoleh total kalori dari selingan sore yaitu 204,7 kal. Selanjutnya adalah menu makan malam yang terdiri dari nasi putih dengan berat 150 gram, total kalori 195 kal. Yang kedua ada capcay kuah dan tahu senilai 175 gram dengan kalori total 126 kal. Yang selanjutnya ada udang goreng berat 40 gram dan total kalori 115 kal. Dan menu terakhir yaitu buah manggis dengan berat 120 gram, total kalori 70,8 kal. Dari semua hidangan didapatkan total kalori makan malam yaitu berjumlah 506,8 kal. Berikutnya adalah menu hari kedua. Yang pertama ada makan pagi yang terdiri dari nasi putih berat 200 gram, total kalorinya 260 kal, sayur sop 100 gram, total kalori 104 kal, tahu goreng 40 gram, total kalorinya 82,4 kal, dan yang terakhir ada cumi goreng 50 gram, total kalorinya 62 kal. Dari 4 hidangan tersebut diperoleh total kalori makan pagi senilai 508,4 kal. Selanjutnya ada selingan pagi terdiri dari jus anggur 98 gram, total kalori 52 kal, dan pastel 48 gram, total kalori 158 kal. Dari dua hidangan tersebut diperoleh total kalori selingan pagi berjumlah 210 kal. Selanjutnya adalah makan siang yang terdiri dari nasi putih 245 gram, total kalori 352 kal, ada lodeh rebung 190 gram, total kalori 108,4 kal, ikan asin goreng 25 gram, total kalori 40,5 kal, urap sayur 90 gram, total kalori 101 kal. Dari hidangan makan siang didapatkan total kalori
yaitu 600,9 kal. Selingan sore terdiri dari kue lumpur 25 gram dengan total 62 kal dan kue dadar gulung 50 gram, total kalori 144,5 kal. Dua hidangan tersebut diperoleh total kalori yaitu 206,5 kal. Selanjutnya adalah menu makan malam. Terdiri dari nasi putih 200 gram, total kalori 260 kal, sop buntut 100 gram, total kalori 28 kal, 8,7 kal. Dari 4 hidangan makan malam diperoleh total kalori senilai 502,7 kal. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk menu hari ketiga dan keempat. Untuk pembagian tugasnya, yang pertama Lisa Aryani 009 yaitu menghitung antropometri diri dan kelompok, membuat, menghitung kandungan gizi dan menyusun live rate menu hari ke-1, ke-2, dan ke-9, makan pagi, selingan pagi, dan dan selingan sore. Dan untuk Ida Rama Aprianti Putri NIM 012 yaitu menghitung antropometri diri, yaitu membuat, menghitung kandungan gizi dan menyusun live rate menu hari ketiga, keempat, dan ke-9 yaitu bagian makan siang dan makan malam. Setelah itu Melisa Setiawati NIM 037 menghitung antropometri diri, membuat, menghitung kandungan gizi dan menyusun live rate menu hari ke-5, ke-6, dan ke-10 yaitu selingan pagi dan selingan sore. Yang keempat ada Septina El Azizah Prasetyo NIM 040 menghitung antropometri diri, membuat, menghitung kandungan gizi dan menyusun live rate menu hari ke-7 dan ke-8 dan hari ke-10 yaitu bagian makan pagi, makan siang, dan makan malam. Untuk perhitungan AKG-nya, Lisa usia 19 tahun, tinggi 1,61 meter, berat 54 kilo. Ida 19 tahun, tinggi 1,5 meter, berat 40 kilo. Melisa 19 tahun, tinggi 1,51 meter, berat 37,9. Dan untuk Septina 18 tahun, tinggi 1,53 meter, berat 80,5 kilo. Dan untuk perhitungan EMT, BBI, BMR, dan kebutuhan gizi, untuk Lisa IMT 20,83, Ida IMT 17,7, Melisa 16,62, Septina 34,39. Dan untuk perhitungan BBI, Lisa nggak ada, kosong. Ida 45 kilo, Melisa 45,9 kilo, Septina 47,7 kilo. Dan untuk BMR-nya, Lisa 1373,9 KKL, Ida 1267,7 KKL, Melisa 1278,14 KKL, dan Septina 1303,72 KKL. Dan untuk perhitungan gizinya, Lisa 2198,24 KKL, Melisa Ida 2028,32 KKL, Melisa 2045,02 KKL, dan Septina 2085,95 KKL. Jadi untuk totalnya 8.357,53 KKL, dan untuk total rata-ratanya 2089,38 KKL. Pengaplikasian menu untuk menu makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan makan malam. Untuk makan pagi 522,34 KKL, selingan pagi 208,93 KKL, makan siang 626,81 KKL, selingan sore 208,93 KKL, makan malam 522,34 KKL.
Untuk menu ketiga bagian makan pagi, saya menggunakan menu nasi putih, tumis daun singkong, telur dadar, dan tempe gembus. Untuk nasi putihnya saya menggunakan 150 gram, yaitu 195 kcal, tumis daun singkong 90 gram, total kcal 42,4, telur dadar 70 gram, yaitu 130,8 kcal, tempe gembus 77 gram, 153,3 kcal, yaitu untuk total makan pagi 521,5. Dan untuk selingan pagi saya menggunakan es pisang hijau, kue putu dan kue putu ayu. Es pisang hijau 60 gram itu menghasilkan 90 kcal, kue putu ayu 45 gram menghasilkan 118 kcal. Jadi total untuk selingan pagi yaitu 208 kcal. Untuk makan siang saya menggunakan nasi putih, tumis sawi, tahu bacem, sate kambing, dan stroberi. Nasi putihnya 150 gram menghasilkan 195 kcal, tumis sawi 186 gram menghasilkan 78 kcal, tahu bacem 70 gram menghasilkan 67 kcal, sate kambing 65 gram menghasilkan 140 kcal, dan stroberi 117 gram menghasilkan 37 kcal. Dan untuk total makan siangnya 626 kcal. Untuk selingan sore saya menggunakan es teler dan roti goreng. Untuk es telernya beratnya 31 gram menghasilkan 55 kcal, dan roti goreng 48 gram menghasilkan 153 kcal. Jadi total untuk selingan sore yaitu 208 kcal. Untuk makan malam saya menggunakan nasi putih, kari daging sapi, tumis buncis, tempe mendoan, dan belimbing. Nasi putih berat 150 gram menghasilkan 195 kcal, kari daging sapi 50 gram menghasilkan 92 kcal, dan tumis buncis 60 gram menghasilkan 39 kcal, tempe mendoan 50 gram menghasilkan 100 kcal, dan belimbing 110 gram menghasilkan 34 kcal. Jadi total energi untuk makan malamnya yaitu 522 kcal. Untuk menu hari keempat bagian makan pagi saya menggunakan nasi putih, sayur asem, rica-rica ayam, dan tahu susu. Nasi putih dengan berat 250 gram menghasilkan energi 325 kcal, dan sayur asem dengan berat 182 gram menghasilkan energi 61 kcal. Rica-rica ayam dengan berat 45 gram menghasilkan energi 91 kcal, dan tahu susu dengan berat 45 gram menghasilkan energi 45 kcal. Jadi total energi untuk makan pagi yaitu 522. Untuk selingan pagi saya menggunakan pepaya dan pastel. Untuk pepayanya dengan berat 98 gram menghasilkan energi 88 kcal, dan pastel dengan berat 68 gram menghasilkan energi 170 kcal. Jadi total untuk selingan paginya yaitu total energi untuk selingan pagi 208 kcal. Untuk makan siangnya saya menggunakan nasi putih, ikan kembung balado, sayur lodeh, dan stik tempe. Untuk nasi putihnya dengan berat 265 gram menghasilkan 342 kcal, dan ikan kembung balado dengan berat 60 gram menghasilkan energi 98 kcal, sayur lodeh dengan berat 130 gram menghasilkan energi 88 kcal, dan untuk stik tempe dengan berat 55 gram menghasilkan energi 98 kcal. Jadi total energi untuk makan siang yaitu 626. Dan untuk selingan sore saya menggunakan kue pukis dan jambu kristal. Kue pukis memiliki berat 50 gram
dan menghasilkan energi 130 kcal. Jambu kristal dengan berat 157 gram menghasilkan energi 78 kcal. Jadi total energi untuk selingan sore yaitu 208 kcal. Dan untuk makan malam saya menggunakan nasi putih, telur asin, sayur daun kelor, pepes tahu, dan mangga. Untuk nasi putih dengan berat 162 gram menghasilkan energi 209 kcal. Telur asin dengan berat 50 gram menghasilkan energi 48 kcal. Sayur daun kelor dengan berat 80 gram menghasilkan energi 48 kcal. Pepes tahu dengan berat 80 gram menghasilkan energi 101 kcal. Dan mangga 110 gram menghasilkan energi 72 kcal. Jadi total energi untuk makan malam yaitu 522 kcal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sedangkan untuk menu hari ke-6, makan paginya ada nasi kuning, kering tempe, bihun, sayur bening, dan juga telur orak-arik. Nasi kuningnya dengan berat 100 gram atau 95 kal. Kering tempenya dengan berat 50 gram atau 129,5 kal. Bihun dengan berat 100 gram atau 109 kal. Sayur bening dengan berat 300 gram atau 108 kal. Dan telur orak-arik dengan berat 50 gram atau 106 kal. Dan rata-ratanya yaitu 547,5 kal. Sedangkan untuk selingan paginya di sini ada jus stroberi dengan berat 600 gram atau 228 kal. Untuk makan siangnya ada nasi putih, tumis kacang panjang, bebek betutu, sambal matah, dan perkedel tahu. Nasi putihnya dengan berat 100 gram atau 129 kal. Tumis kacang panjang dengan berat 100 gram atau 140 kal. Bebek betutu dengan berat 100 gram atau 132 kal. Sambal matah dengan berat 100 gram atau 142 kal, dan perkedel tahu dengan berat 100 gram atau 68 kal, dengan rata-ratanya yaitu 611 kal. Sedangkan untuk selingan sorenya ada buah jeruk dengan berat 500 gram atau sebanding dengan 235 kal. Dan untuk makan malamnya ada mie ayam, pentol, siomay, pakcoy rebus, dan apel. Mie ayamnya dengan berat 50 gram atau 87,5 kal. Pentolnya dengan berat 50 gram atau 134,5 kal. Siomay dengan berat 50 gram atau 69 kal. Pakcoy rebus dengan berat 700 gram atau 90 kal. Dan apel dengan berat 300 gram atau 156 kal. Dan rata-ratanya yaitu 537 kal. Untuk menu hari kelima di sini makan paginya ada nasi goreng, telur ceplok, kerupuk uyel, dan juga tahu goreng. Nasi gorengnya dengan berat 200 gram atau 336 kal. Telur ceploknya dengan berat 50 gram atau 100,5 kal. Kerupuk uyelnya dengan berat 100 gram atau 65 kal. Dan tahu gorengnya dengan berat 100 gram atau 35 kal. Dan rata-ratanya yaitu 536,5 kal. Untuk selingan paginya ada bubur kacang hijau dengan berat 200 gram atau sebanding dengan 216 kal. Sedangkan untuk makan siangnya ada nasi uduk, ayam goreng, sayur urap-urap, dan keripik tempe. Nasi uduknya dengan berat 100 gram atau 163 kal. Ayam gorengnya dengan berat 50 gram atau 108 kal.
sayur urap-urapnya dengan berat 100 gram atau 112 kal, dan keripik tempenya dengan berat 50 gram atau 267 kal, dan rata-ratanya yaitu 650 kal. Untuk selingan sorenya ada buah semangka dengan berat 700 gram atau sebanding dengan 210 kal. Untuk makan malamnya ada nasi putih, pecel lele, tahu gejrot, dan buah pisang. Nasi putihnya 100 gram atau 129 kal, pecel lelenya 75 gram atau 145,5 kal, tahu gejrotnya 150 gram atau 147 kal, dan buah pisangnya 150 gram atau 133,5 kal, dengan rata-rata 555,5 kal. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Leaflet selanjutnya ada menu hari ke-7 dan ke-8 dari kelompok 6 2020A yang disusun oleh Septina Azita Prasetyo NIM 040. Di sebelah cover leaflet ada pembagian tugas, di mana setiap anggotanya memiliki tugas untuk menghitung antropometri diri mereka sendiri, dan Dalisa Aryani NIM 09 khususnya dia menghitung antropometri dirinya dan kelompok untuk menghasilkan energi rata-rata dan pengaplikasian menu. Lalu setiap anggota juga mendapatkan tugas untuk membuat, menghitung kandungan gizi dan menyusun leaflet menu per hari, di mana untuk Lisa Aryani mendapat hari ke-1, ke-2, dan ke-9 untuk makan pagi, selingan pagi, dan selingan sore. Ida Rahma Aglianti Putri NIM 012 mendapatkan bagian menu hari ke-3, ke-4, dan ke-9 untuk makan siang dan makan malam. Lalu ada Melisa Setiawati NIM 037 mendapat menu hari ke-5, ke-6, dan ke-10 untuk bagian selingan pagi dan selingan sore. Dan ada Septina Azita Prasetyo mendapat menu hari ke-7, ke-8, dan ke-10 untuk bagian makan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada halaman selanjutnya ditampilkan perhitungan AKG atau angka kebutuhan gizi. Terdapat nama dari setiap anggota, ada Lisa, Ida, Melisa, dan Sabina. Di sebelahnya ada usia, di mana rata-rata usianya 19 tahun selain Sabina masih 18 tahun. Lalu tinggi seperti yang sudah dicantumkan, Lisa 1,61 meter, Ida 1,5 meter, Melisa 1,51 meter, Sabina 1,53 meter, dengan berat masing-masing untuk Lisa 54 kg, Ida 40 kg, Melisa 37,9 kg, dan Sabina 80,5 kg. Selanjutnya ada penghitungan untuk IMT, PBI, BMR, dan kebutuhan gizi. IMT sendiri merupakan indeks massa tubuh. PBI adalah berat badan ideal, di mana ini dihitung apabila hasil IMT menunjukkan di luar angka normal, misalnya kurang atau over, berlebih. Lalu BMR atau basal metabolic rate, atau juga dalam bahasa Indonesianya angka metabolisme basal. Lalu ada kebutuhan gizi. Untuk Lisa, IMT-nya 20,83 dengan berat badan IMT-nya normal, sehingga tidak perlu menghitung berat badan idealnya. Lalu BMR-nya adalah 1373,9 kilokalori, dan kebutuhan gizinya secara total ada 2198,24 kilokalori. Langsung saja, dari total kebutuhan gizi tersebut, yaitu dari 4 anggota adalah 8.357,53 kilokalori, dengan rata-rata di mana
hasil total tadi dibagi jumlah anggota yaitu 4, sehingga didapatkan total rata-rata 2089,38 kilokalori. Lalu di bawahnya ada tabel aplikasi menu. Yang pertama, menu untuk makan pagi. Dari perhitungan didapatkan bahwa menu makan pagi di setiap anak rata-rata dibutuhkan 522,34 kilokalori. Untuk selingan paginya 208,93 kilokalori, makan siangnya 626,81 kilokalori, selingan sore 208,93 kilokalori, makan malamnya 522,34 kilokalori. Selanjutnya ada menu 7. Untuk makan pagi total untuk makan pagi ada bubur nasi dengan berat 160 gram yang mana berkalori 116,6 kilokalori, semur daging seberat 100 gram dengan energi 221,1 kilokalori, kacang panjang dan wortel rebus dengan berat 120 gram sama dengan 34,8 kilokalori, dan kerupuk pangsit sebanyak 40 gram sama dengan 522. Maaf, ini ada kesalahan penulisan sebentar. Yang benar untuk kerupuk pangsit itu 40 gram sama dengan 137,5 kilokalori. Untuk makan pagi total kalorinya adalah 510 kilokalori untuk seluruh hidangan tadi. Untuk makan siangnya ada nasi putih seberat 160 gram sama dengan 208 kilokalori, ikan patin bakar 90 gram sama dengan 129,6 kilokalori, tempe goreng 50 gram sama dengan 168,5 kilokalori, sambal terasi kangkung 96 gram sama dengan 111 kilokalori, dan ada limonade 80 gram sama dengan 33,7 kilokalori. Total seluruhnya ada 625 kilokalori. Untuk makan malam ada nasi putih sebanyak 150 gram sama dengan 195 kilokalori. Untuk ayam asam manis ada sebanyak 175 gram sama dengan 155,6 kilokalori. Pepes tahu 155 gram sama dengan 117,8 kilokalori, dan tumis sawi 135 gram sama dengan 37,8 kilokalori. Totalnya untuk makan malam ada energinya adalah 506,8 kilokalori. Lalu ada selingan pagi untuk menu 7 yaitu jus alpukat sebanyak 222 gram sama dengan 204,5 kilokalori. Dan pada selingan sorenya ada lumpia seberat 110 gram sama dengan 138,6 kilokalori, dan buah mangga 100 gram sama dengan 65 kilokalori, sehingga total energinya ada 203,6 kilokalori. Lalu ada menu 8. Makan paginya ada nasi putih 120 gram sama dengan 156 kilokalori, perkedel kentang 75 gram sama dengan 204,7 kilokalori, sup ayam dengan sayur kentang, seledri dan wortel sebanyak 268 gram sama dengan 164,1 kilokalori. Total energi untuk makan pagi menu 8 adalah 524,8 kilokalori. Makan siang terdapat nasi putih sebanyak 188 gram sama dengan 247 kilokalori, ikan cumi basah goreng 92 gram sama dengan 250,2 kilokalori, tahu susu 105 gram sama dengan 104,9 kilokalori, dan kerupuk udang 7 gram sama dengan 38,4 kilokalori. Total energi makan siang adalah 640,5 kilokalori. Selanjutnya makan malam.
ada nasi putih 135 gram sama dengan 175,5 kilokalori, ikan mujair goreng 100 gram sama dengan 168,5 kilokalori, lalu lodeh tahu tempe 125 gram sama dengan 103,7 kilokalori, dan kerupuk putih 20 gram sama dengan 86,4 kilokalori. Total energi untuk makan malam adalah 534,1 kilokalori. Lalu ada selingan pagi untuk menu 8, yaitu nagasari seberat 98 gram per sama dengan 208,7 kilokalori, totalnya 208,7 kilokalori untuk selingan pagi. Untuk selingan sore ada buah naga seberat 385 gram sama dengan 196 kilokalori, yang juga menjadi total energi pada selingan sore menu 8. Selanjutnya, selanjutnya ada menu hari ke-9 dan ke-10 dari kelompok 6 kelas 2020A, yang mana untuk kedua hari ini disusun secara bersama-sama, satu hari oleh 2 orang, disusun oleh setiap anggota, yaitu Lisa Aryani NIM 009, Ida Rahma Aprilianti Putri NIM 012, Melisa Setiawati NIM 037, dan Septina El Aziza Prasetyo NIM 040. Lalu di sebelahnya ada antropometri, juga penghitungan angka kebutuhan gizi sebenarnya. Ada Lisa Aryani 19 tahun 161 cm 54 kg, Ida Rahma 19 tahun 150 cm 40 kg, Melisa Setiawati 19 tahun 151 cm 37,9 kg, Septina L 18 tahun 153 cm 80,5 kg. Dari perhitungan didapatkan total energi dari Lisa 2198,24 kilokalori, Ida 2028,32 kilokalori, Melisa 2045,024 kilokalori, Septina 2085,95 kilokalori. Totalnya 8.357,53 kilokalori. Hasil rata-ratanya dengan pembagian total energi dibagi jumlah anggota, yaitu 4, didapatkan rata-rata energinya adalah 2089,38 kilokalori. Pengaplikasian menunya untuk makan pagi dibutuhkan 522,34 kilokalori, untuk selingan pagi dibutuhkan 208,93 kilokalori, untuk makan siang rata-ratanya dibutuhkan 626,81 kilokalori, untuk selingan sorenya dibutuhkan rata-rata 208,93 kilokalori, dan makan malamnya dibutuhkan rata-rata sebanyak 522,39 kilokalori. Berikutnya adalah menu hari ke-9. Di sini saya membagi tugas dengan Ida. Bagian saya yaitu makan pagi, selingan pagi, dan selingan sore. Yang pertama ada makan pagi, terdiri dari nasi putih 210 gram, total kalori 247 kal, tumis pakcoy 300 gram, total kalori 28 kal, tempe bacem 72 gram, total kalori 170,7 kal, dan semur telur 50 gram, total kalori 65 kal. Dari 4 hidangan tersebut diperoleh total kalori senilai 510,7 kal. Selanjutnya ada selingan pagi, terdiri dari kroket 150 gram, total kalori 191 kal. Di sini total kalorinya 191 kal. Dan
Berikutnya ada selingan sore, terdiri dari jus kiwi 165 gram, total kalori 149,4 kal, dan batagor 50 gram, total kalori 76 kal. Di sini didapatkan total kalori dari dua hidangan tersebut, yaitu 225,4 kal. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ida. Untuk menu ke-9 bagian makan siang, saya menggunakan nasi putih, sayur bening bayam, udang goreng, tahu kus, dan pisang. Untuk nasi putih saya menggunakan 140 gram dan menghasilkan energi 181 kcal. Untuk sayur bening bayam saya menggunakan 110 gram menghasilkan energi 39 kcal. Udang goreng 80 gram menghasilkan energi 230 kcal. Dan tahu kukus 100 gram menghasilkan energi 78 kcal. Dan pisang 110 gram menghasilkan energi 98 kcal. Jadi total energi untuk makan siang yaitu 626 kcal. Dan untuk makan malamnya saya menggunakan nasi putih, bihun, rendang sapi, tempe mendoan, dan rempeyek. Untuk nasi putih saya menggunakan 100 gram dan menghasilkan energi 129 kcal. Bihun 56 gram menghasilkan energi 61 kcal. Rendang sapi 44 gram menghasilkan energi 86 kcal. Dan tempe mendoan 50 gram menghasilkan energi 100 kcal. Dan rempeyek 30 gram menghasilkan energi 146 kcal. Jadi total energi untuk makan malam yaitu 522 kcal. Untuk menu hari ke-10 ini, saya dan juga Septina yang mengerjakan. Kami berdua membagi tugas, yaitu bagian untuk makan pagi, makan siang, dan juga makan malamnya dikerjakan oleh Septina, dan sisanya saya, yaitu selingan pagi dan selingan sorenya. Dan untuk makan paginya sudah ada pilihannya, yaitu ada lontong dengan berat 100 gram atau 188,1 kal, ada gado-gado dengan berat 170 gram atau 224,7 kal, ada kerupuk bawang dengan berat 30 gram atau 105 kal, dan rata-ratanya yaitu 517,8 kal. Sedangkan untuk selingan paginya ada es krim strawberry dengan berat 108 gram atau sebanding dengan 207,3 kal. Sedangkan untuk makan siangnya ada nasi putih dengan berat 135 gram atau 175,5 kal, ada soto ayam dengan berat 180 gram atau 194,5 kal, ada telur ayam rebus dengan berat 60 gram atau 92,4 kal, ada kerupuk putih dengan berat 35 gram atau 151,2 kal, dan rata-ratanya yaitu 613,6 kal. Sedangkan untuk selingan sorenya ada risoles dengan berat 84 gram atau sebanding dengan 207,4 kal. Untuk makan malamnya ada nasi putih dengan berat 110 gram atau sebanding dengan 143 kal, ada ayam penyet dengan berat 95 gram atau sebanding dengan 189,1 kal, ada tempe goreng dengan berat 40 gram atau sebanding dengan 134,8 kal, dan ada buah pir dengan berat 125 gram atau sebanding dengan 71,1 kal, dan rata-ratanya yaitu 538,1 kal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.